Perkenalkan, saya perawat Adel yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Nadia. Baik, Mbak Nadia. Mbak Nadia, kalau boleh tahu tujuannya ke sini untuk apa, Mbak? Untuk konsultasi tentang program. Sebelumnya apakah Mbak Nadia tahu mengenai KB itu apa? Kurang tahu, sis. KB itu yaitu salah satu program pemerintah yang gunanya itu untuk mensejahterakan penduduk dan juga mensejahterakan ibu dan juga anak. Tujuannya KB ini itu untuk mencegah jarak kelahiran gitu. Untuk KB sendiri itu ada dua jenis, Mbak, yaitu ada KB hormonal dan juga non hormonal. Nah, untuk KB hormonal jenisnya itu ada KB suntik, ada KB pil dan juga KB implan. Nah, untuk KB suntik sendiri itu ada dua macam, Mbak, yaitu ada KB suntik 1 bulan dan juga KB suntik 3 bulan. Untuk KB suntik 1 bulan ini sendiri itu efek sampingnya mempengaruhi ASI, Mbak. Kalau boleh tahu Mbak Nadia apakah sudah punya anak? Sudah Punya anak. Umur berapa, Mbak? 5 bulan. 5 bulan. Berarti sedang mengasihi ya, Mbak ya? Untuk KB yang 3 bulannya itu efek sampingnya itu tidak ada efek samping untuk menyusui, namun membuat haid itu menjadi tidak teratur, Mbak. Dan apabila Mbak Nadia ingin melakukan pelepasan KB suntik yang 3 bulan ini, itu jarak waktu suntiknya itu 6-12 bulan setelah pelepasan seperti itu. Kemudian ada KB pil, Mbak. KB pil sendiri itu ada dua, yaitu KB pil kombinasi dan juga mini pil. Untuk yang kombinasi ini sama seperti KB suntik yang 1 bulan, itu mempengaruhi produksi ASI. Nah, untuk yang mini pil itu aman untuk menyusui, Mbak, seperti itu. Kemudian ada KB implan, Mbak. KB implan ini itu nanti berbentuk batang, terus diselipkan di bawah lengan atas. Untuk jangka waktunya itu bisa sampai 3-5 tahun, Mbak. Tapi kelemahannya itu Mbak Nadia tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat agar tidak mengurangi keefektivitasannya si KB implan tersebut, seperti itu. Kemudian ada KB non hormonal. Untuk jenis-jenisnya itu ada KB IUD atau spiral, kondom, dan juga KB steril atau permanen, Mbak. Untuk KB IUD ini itu dilakukan pemasangan di jalan rahim Mbak Nadia, seperti itu. Mungkin nanti pemasangannya yang KB IUD ini akan sedikit terasa nyeri, dan nyerinya itu akan berlangsung selama 2-3 hari setelah pemasangan, Mbak. Namun KB ini itu cukup efektif, Mbak, dan bisa bertahan sampai 10 tahun. Untuk efek sampingnya itu tidak ada. Namun jika Mbak Nadia ingin melepasnya sebelum jangka waktu 10 tahun itu sangat bisa dikonsultasikan kembali kepada perawat yang bertugas, seperti itu. Kemudian ada KB kondom. KB kondom ini digunakan saat Mbak Nadia itu sedang berhubungan dengan suami Mbak Nadia. Bisa digunakan oleh Mbak Nadia dan juga suami Mbak Nadia, seperti itu. Kemudian ada KB steril atau permanen. KB steril ini itu dilakukan pemotongan pada endong rahim Mbak Nadia. Biasanya yang menggunakan KB ini itu orang-orang yang sudah memiliki cukup anak, Mbak Nadia, seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan Mbak Nadia untuk melakukan seperti itu, karena mungkin Mbak Nadia nanti bisa berpikiran untuk memakai KB yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai KB. Bagaimana Mbak Nadia, apakah sudah mengerti? Kemudian Mbak Nadia ingin memasang KB apa setelah saya sampaikan barusan mengenai KB? Mungkin KB suntik, sis. KB suntik yang Soalnya kalau KB itu kan katanya nyabut ya. Iya. Saya ketahan sakit. Baik. Baik, kalau begitu Mbak Nadia nanti bisa dikonsultasikan kembali ya kalau ingin memasang KB. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.